Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Ibadah perdana khusus kaum profesi muda yang diadakan sekali 2 bulan akan dimulai pada tanggal 18 Februari 2024 dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Kelas pemuridan Pola Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-44 diadakan setiap hari Minggu dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 40 hari berdoa dan berpuasa sepanjang tahun menjadikan hidup berkemenangan. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu Saudara-saudari mengalaminya melalui doa puasa yang diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat di gereja. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun sorgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis dimulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan doa meneduhkan jiwa setiap hari Rabu dimulai pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Rabu dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan pembangunan, silahkan mentransfernya ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan atas hidup kami Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi. Yeay. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Yes. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yeah.
bahwa Engkau Tuhan yang besar. Engkau menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Hey! Sorak-sorak kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang besar. Dia layak ditinggikan. Dia menyertai hidup kita, yang melimpahkan segala kebaikannya. Yeay. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yes. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kami percaya Kau hadir bagi kami saat ini Tuhan. Kau bangkitkan roh kami. Haleluya. Diselamatkan
semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Terus kita menikmati kebesaran Tuhan yang terus Dia nyatakan di dalam hidup kita. Saat kita berserah, saat kita datang kepadanya, ada kekuatan, mukjizat, pemulihan terjadi atas hidup kita. Terima kasih, terima kasih. Ku sembah Kau Rajaku, sebab Kau namamu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku perbuatan ajaib bagi Yesus penyelamatku. Sembah Kau Rajaku, sebab mulialah namamu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku perbuatan ajaib bagi Yesus penyelamatku. Yang alam raya seisi semesta bertelut memandangmu. Suruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Yang alam raya seisi semesta bertelut memandangmu. Seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku perbuatan ajaib bagi Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan
Yesus penyelamatku, Yesus penyelamatku, Yesus penyelamatku. Ku sembah Kau atas kemurahan-Mu, atas kasih setia yang Kau nyatakan di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kasih-Mu Tuhan Kau limpahkan di dalam hidupku. Kemurahan-Mu menyertai setiap langkah hidupku. Ku percaya anugerah-Mu, anugerah-Mu besar di dalam hidupku, tak pernah berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku bersuka cita, jiwaku memuji-Mu, karena Allah yang besar yang menyertai hidupku. Ku percaya, ku percaya, tak ada yang mustahil bagimu. Kau sanggup memulihkan hidupku, Kau sanggup memberkati, Kau sanggup menyembuhkan. Ku percaya kasih dan setia-Mu menyertai setiap langkah hidupku. Ku hidup di dalam anugerah-Mu, ku berjalan di dalam kemurahan-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Rahmat-Mu baru setiap pagi, dan Kau limpahkan kebaikan, Kau limpahkan kemurahan-Mu, berjalan di dalam rencana-Mu. Oh, tiada ku takut Tuhan, karena Kau memegang hidupku, karena Kau memegang hidupku, berjalan di dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau lebih lagi. Ku tinggikan nama-Mu. Ya la 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 she. La 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 shakaya. La 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 she. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur berjalan bersama-Mu, berjalan di dalam hadirat-Mu. Kau kekuatanku, Kau pengharapan hidupku. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan di dalam tangan-Mu. Kau yang menopangku Tuhan, Kau pegang hidupku dengan tangan kuasa-Mu. Takkan gentar hatiku melangkah, sebab Kau menyertai hidupku Tuhan. Ku percayakan segalanya di dalam rencana-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
saat ku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Mari kita berdiri bersama-sama. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tak terasa waktu telah 1 bulan kita lewati tahun 2024 ini dan memasuki bulan Februari. Ini adalah awal daripada bulan Februari di tahun ini. Saya percaya anugerah dan kemurahan serta pemeliharaan Tuhan yang sempurna Tuhan akan terus nyatakan di dalam hidup kita ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Waktu adalah kesempatan yang Allah sediakan bagi kita untuk mengerjakan segala sesuatu yang dirancangkannya atas hidup kita. Segala rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Rancangan Allah yang telah disiapkan tidak serta-merta kita akan memperolehnya bila tidak merespon dengan sikap yang benar dan mengerjakannya dengan baik. Apapun yang Allah siapkan akan menjadi bagian kita bila kita sungguh-sungguh memberikan respon yang memadai akan hal itu. Tentu kita semua ingin hidup dengan damai dan berhasil dengan baik atas segala sesuatu yang kita lakukan. Segala keberhasilan yang diraih tidak terlepas dari persiapan diri dan langkah-langkah yang ditempuh untuk memperolehnya. Pentingnya persiapan diri oleh karena dalam mencapai hasil yang maksimal tidak terlepas dari tantangan yang juga harus dihadapi dan dilewati. Jalan berliku, terjal tinggi dan lembah, berbatuan dingin dan gersang menjadi bagian yang tak terlepas untuk memperoleh sebuah keberhasilan. Tantangan yang seperti itu dapat saja membuat langkah kita terhenti atau membelokkan jalan yang harus kita tempuh. Padahal jalan yang demikian mungkin saja Tuhan mendesain agar kita menjadi pribadi yang tangguh dan selalu bersandar kepadanya. Disinilah pentingnya kita membangun relasi yang tepat, baik dan semakin melekat yaitu kepada Tuhan. Kita akan hidup maksimal bila kita menyadari bahwa hanya dalam penyertaan Tuhan sajalah kita akan dapat hidup maksimal dan menjadi hidup penuh damai sejahtera serta meraih masa depan yang penuh harapan. Di tengah tantangan yang tidak mudah di depan, kita akan dapat melewati semuanya itu dengan penuh kemenangan hanya bila kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Seperti Yosua disertai Tuhan, dan oleh penyertaan Tuhan itulah yang tak satu pun mampu bertahan menghadapinya. Semua musuh tertakluk oleh karena penyertaan Tuhan.
Sebagaimana yang ditulis dalam Yosua 1 ayat 5 sampai 6, dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bila kita memperhatikan pernyataan Tuhan kepada Yosua di ayat yang kelima, untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah yang Allah janjikan, di kalimat pertama mengatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Hal ini menegaskan bahwa adanya tantangan, rintangan yang selalu menghadang atau membelokkan jalan agar Yosua dan bangsa Israel terhenti dan tidak melanjutkan perjalanannya menuju tanah yang penuh susu dan madu yang telah Allah janjikan bagi mereka agar mereka beribadah kepada Tuhan. Namun hal yang perlu diperhatikan bukan kepada beratnya tantangan dan musuh yang menghadang jalan, namun kepada penyertaan Tuhan yang tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Ini adalah jaminan yang sangat luar biasa dengan kesetiaan Allah akan penyertaannya. Dengan penyertaan Tuhan itulah yang mampu menaklukkan setiap tantangan yang berat sekalipun dan menuntun ke jalan menuju tanah yang telah dijanjikan Allah bagi Yosua bersama bangsa Israel. Perhatian dan fokus Yosua kepada penyertaan Tuhan, bukan kepada tantangan yang dihadapinya. Yosua tidak menyia-nyiakan waktunya untuk memperhatikan tantangan yang besar dan berat yang menghadang dan merintangi jalan mereka. Sungai Yordan, bangsa-bangsa yang menghadang maupun tembok Yeriko yang harus diruntuhkan, bahkan sampai mereka menduduki tanah Kanaan seumur hidup. Yosua bersungguh hati benar-benar menggunakan waktu sedemikian rupa untuk bersekutu dengan Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan yang Allah berikan baginya. Demikian juga kita yang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyertai Yosua, demikian juga Tuhan menyertai kita menjalani hari yang di depan kita di sepanjang tahun 2024 ini dan tahun-tahun yang akan datang. Memang tantangan di depan kita bukanlah hal yang mudah. Namun bila kita menyadari bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita, maka sebesar dan seberat apapun tantangan itu, kita akan mampu melewatinya dengan penuh kemenangan. Bahkan sampai kita memperoleh semua yang telah Allah janjikan bagi kita. Hidup ini akan menjadi maksimal bila kita tidak menyia-nyiakan kebaikan Tuhan dalam kesetiaannya untuk menyertai kita. Memperhatikan dan menggunakan waktu sebaik mungkin untuk membangun keintiman dalam persekutuan Tuhan bersama kita dengan menyediakan waktu yang terbaik untuk mendengar Tuhan dalam doa dan merenungkan firman-Nya. Hanya di dalam penyertaan Tuhan saja hidup kita akan menjadi maksimal. Itu sebabnya jangan sia-siakan kebaikan Tuhan yang mau menyertai kita. Di sepanjang bulan Februari ini, tema khotbah bagi kita adalah maksimalkan hidup Anda. Seize the day. Tuhan menyertai merupakan anugerah besar untuk membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap tantangan yang sedang dan akan kita hadapi. Bahkan penyertaannya membawa kita memperoleh semua penyediaannya sampai hidup di dalam kekekalan. Di dalam penyertaan Tuhan ada banyak logistik atau penyediaan yang tidak diperoleh di dunia ini. Kehebatan dan kemampuan manusia. Namun dalam kesadaran roh, jiwa kita untuk senantiasa melekat kepada Tuhan. Sehingga kita dapat menerima dan menggunakan segala logistik kelengkapan Allah untuk menaklukkan setiap tantangan dan memperoleh yang telah Allah janjikan bagi kita, baik di bumi ini maupun di sorga. Logistik Allah adalah kuasa yang ampuh, tepat sasaran dan tepat waktu, tidak pernah meleset, tidak pernah terlalu cepat, selalu tepat sasaran dan tepat waktu.
Tidak menyusahkan, namun menyenangkan. Tidak menjebak, tetapi memberikan jalan keluar. Tidak menutup jalan, tetapi membuka jalan yang harus ditempuh. Bahkan dia memimpin dan menuntun ke jalan yang harus dilalui. Sampai kita memperoleh seluruh yang Allah rancang dan janjikan bagi kita. Itu sebabnya, agar hidup kita menjadi maksimal, seize the day, dalam kesetiaan Tuhan untuk menyertai kita. Tuhan memberikan nasihat melalui Paulus yang dituliskan dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nasihat ini patut diterima sebagai peringatan dan dorongan kepada kita bagaimana kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Agar hidup kita tidak sia-sia, namun menjadi hidup yang benar-benar hidup, yaitu hidup bermakna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Menurut Paulus, ada 4 sikap yang harus dimiliki agar hidup menjadi maksimal dan bermakna. 4 sikap itu jugalah yang perlu mewarnai hidup kita, agar menjalani hari-hari yang kita jalani menjadi maksimal dan hidup berkemenangan. Yaitu pertama, hidup dengan sikap berhikmat. Sebagaimana yang ditulis tadi dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus dan juga untuk kita, agar supaya kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, dengan mempertegas agar jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau bijaksana. Lebih jauh di ayat 16 sampai 17, Paulus menjelaskan bahwa orang yang bijak atau berhikmat adalah orang yang menggunakan waktunya secara bertanggung jawab, yaitu dengan mengisinya menurut kehendak Tuhan. Artinya, orang dapat menggunakan waktunya dengan baik adalah terlebih dahulu mengerti kehendak Tuhan. Mengapa kita perlu mengisi waktu kita menurut kehendak Tuhan? Karena pengalaman dan pengetahuan kita terbatas, alias tidak akan cukup memadai untuk menjalani hidup ini secara berhikmat. Memang untuk menjalankan mobil, orang dapat mengandalkan pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki. Alhasil tidak sedikit orang yang tidak merasa perlu membaca buku manual yang diterbitkan oleh pabrik mobil dan disertakan di mobil yang terjual. Sehingga walaupun sudah sekian tahun mobil itu, buku manual tadi tidak pernah dibaca, tetap terbungkus di dalam plastiknya dan disimpan di dalam laci pada dashboard mobil. Tidak demikian halnya dengan kehidupan kita. Kehidupan di dunia ini jauh lebih kompleks daripada sebuah mobil. Oleh karena itu, tidak dapat dijalani hanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki. Berarti kita perlu mengerti kehendak Tuhan dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya. Mengapa? Karena Dialah yang menciptakan kita. Dan kehendak Tuhan adalah penuh dengan hikmat. Dan apabila kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti kita menjalaninya dengan sikap yang penuh hikmat. Dan alhasil kehidupan kita benar-benar maksimal. Seize the day. Yang kedua adalah hidup dengan sikap yang sepatutnya terhadap diri sendiri. Adakah orang yang bersikap tidak sepatutnya terhadap dirinya sendiri? Ya, ada. Yaitu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya adalah tindakan mengkonsumsi narkoba. Yaitu karena ingin menikmati kenikmatan yang hanya bersifat sesaat. Pada ujungnya perilaku itu akan mengakibatkan hidup yang berantakan. Dengan kata lain, ia telah hidup secara tidak bertanggung jawab
dalam sikap hidup yang tidak sepatutnya terhadap dirinya sendiri. Kaitan antara sikap yang sepatutnya terhadap diri sendiri dengan sikap bertanggung jawab tersebut ditarakan oleh Rasul Paulus di Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sebagaimana yang kita ketahui, orang yang tidak mampu dan tidak sanggup mengendalikan dirinya, sebagai akibatnya tindakan yang akan dilakukan akanlah ngawur, tidak bertanggung jawab, dan pada akhirnya akan bersifat merugikan. Itulah sebabnya mengapa kita perlu bersikap sepatutnya terhadap diri sendiri, yaitu dengan hidup secara bertanggung jawab. Sebaliknya, dari hidup seperti orang yang mabuk oleh anggur, kita harus hidup sepenuhnya dengan Roh Kudus. Bukannya hidup yang dikendalikan oleh hawa nafsu, namun hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan demikian, barulah kita hidup yang maksimal, yaitu mengalami kehidupan yang penuh kebenangan dan benar-benar maksimal. Yang ketiga, hidup dengan sikap yang sepatutnya terhadap Tuhan. Bagaimanakah sikap yang sepatutnya terhadap Tuhan? Yaitu dengan menelaah apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di ayat 19 sampai 20 di Efesus 5, yaitu beriman dan menghormati Dia. Efesus 5 ayat 19 sampai 20 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Di ayat 20, Paulus di kalimat pertama mengajari kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Itulah sikap beriman, yaitu percaya di balik segala yang kita alami ada maksud Tuhan yang baik, dan oleh karenanya kita bersyukur. Di dalam iman itu pula kita menghormati Tuhan. Sikap menghormati Tuhan yang tertulis di ayat yang ke-19 Efesus 5 antara lain diungkapkan dalam memuji Tuhan dengan segenap hati. Perlu dipahami bahwa sikap yang sepatutnya terhadap Tuhan ini akan membuahkan hidup yang maksimal. Sebab untuk itulah kita diciptakan oleh Tuhan, yaitu untuk percaya kepadanya dan menyembah atau menghormati Dia. Hal ini sama seperti ruang ibadah ini yang saya ada saat ini. Ruangan ini hanya akan menjadi maksimal bila digunakan sesuai dengan tujuan ia dibangun, yaitu sebagai ruang pertemuan ibadah. Apakah ruangan ini dapat digunakan untuk bermain sepak bola? Oh, bisa saja. Namun akibatnya ruangan ini akan menjadi berantakan dan peralatan yang ada di dalamnya seperti lampu, peralatan musik, peralatan sound system akan menjadi rusak diterjang oleh bola. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk beriman dan menyembah Dia. Itulah tujuan Tuhan bagi hidup kita, dan yang harus menjadi sikap kita sepatutnya kepada Tuhan. Berarti hanya dengan menjalani kehidupan ini dengan sikap yang sepatutnya kepada Tuhan, barulah kehidupan kita akan maksimal. Bagian keempat, hidup dengan sikap yang sepatutnya terhadap orang lain. Pada dasarnya sikap seperti itu adalah sikap rendah hati. Itulah kerendahan hati yang bersumber dari kesadaran akan terbatasnya diri kita di hadapan Allah. Hal ini diterakan oleh Rasul Paulus di Efesus 5 ayat 21. Dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Orang yang menyadari akan keterbatasan dirinya di hadapan Tuhan akan menghormati Dia. Sikap itu diistilahkan oleh Rasul Paulus dalam frasa takut akan Kristus. Orang seperti itu akan hidup dalam sikap rendah hati, sehingga tidak menyombongkan dirinya di hadapan orang lain.
Itulah sikap yang ditulis di Rasul Paulus dalam ayat 21 Efesus 5. Tunduklah seorang kepada yang lain. Memang patut diakui bahwa kecongkakan merupakan pangkal dari keruntuhan kehidupan. Sebaliknya, kerendahan hati memungkinkan pertumbuhan relasi yang sehat, baik relasi kita dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Dan alhasil, kehidupan yang kita jalani akan merupakan kehidupan yang bugar dan yang bermakna. Itulah kehidupan yang maksimal dan berbahagia. Dan Bettner, seorang peneliti dan jurnalis, melakukan penelitian atas berbagai wilayah di dunia yang penduduknya berusia panjang, yaitu rata-rata mencapai 100 tahun. Bukan itu saja, di masa lanjut usia tersebut, hidup mereka dalam usia tersebut dalam keadaan bugar. Wilayah tersebut diistilahkan sebagai blue zones atau wilayah-wilayah biru. Ia mendapatkan bahwa di dunia ini ada 5 wilayah seperti itu. Antara lain Okinawa di Jepang, Nuoro Province di Sardinia di Italia, Semenanjung Nikkei di Costa Rica, Ikaria di Yunani, dan Loma Linda di California. Berdasarkan penelitiannya itu dan mengutarakan tentang adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab sehingga penduduk di 5 wilayah berusia panjang dan hidup secara bugar. Faktor-faktor itu kemudian ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul The Blue Zones Lessons for Living Longer from the People Who Live the Longest. Segera buku tersebut menjadi salah satu buku yang best seller, yaitu banyak dibeli dan dibaca orang. Walaupun secara ilmiah hasil penelitian yang dikemukakan oleh Bettner itu masih dapat diperdebatkan. Namun larisnya buku tadi menunjukkan bahwa pada umumnya orang mendambakan kehidupan yang seperti digambarkan dalam buku The Blue Zones. Itulah hidup yang bukan sekedar berusia panjang, tetapi bugar. Sebab kalau usia panjang namun sakit-sakitan, malah itu suatu penderitaan. Berita baik untuk mengalaminya, kita tidak perlu harus berpindah dan tinggal di salah satu dari 5 wilayah tadi. Kita dapat mengalaminya dimanapun kita berada, yaitu asal kita hidup secara benar-benar maksimal. Itulah kehidupan seperti yang diutarakan dalam Efesus pasal 5 ayat 15-21 tadi. Yaitu hidup dalam sikap berhikmat, sikap yang sepatutnya terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan, dan terhadap orang lain. Apabila sikap itu yang kita kembangkan dalam hidup kita, maka hari-hari yang ada di depan kita akan menjadi masa yang tidak sia-sia. Tetapi yang kita jalani dengan penuh kebahagiaan. Disinilah pentingnya maksimalkan hidup Anda. Seize the day. Dalam bingkai pemahaman tersebut, sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, keempat sikap itu, yaitu sikap berhikmat, sikap yang sepatutnya terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan, orang lain, akan kita bahas di sepanjang bulan Februari ini. Mari kita memaksimalkan hidup kita. Sikap hidup dengan sikap berhikmat, sikap yang sepatutnya terhadap diri sendiri, kepada Tuhan dan kepada orang lain, akan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang maksimal. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami menjalani hidup ini dalam rancangan-Mu. Dan Allah yang hidup yang terus menyertai kami. Itu sebabnya tolonglah kami, agar kami dapat menggunakan waktu ini dengan bijaksana. Kami menjalani hidup ini dengan sikap yang penuh hikmat, yang sepatutnya dengan diri kami sendiri, yang sepatutnya kami lakukan kepada Tuhan dan kepada orang lain. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami ya Tuhan, untuk mengerjakan semuanya itu, untuk menyikapi setiap hal-hal yang ada di depan kami. Kami percaya di dalam tuntunan dan pimpinan-Mu, kami akan hidup
menjadi hidup yang maksimal. Karena Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang hebat dalam hidup kami. Dan juga lewat penyertaan-Mu ya Tuhan, kami dimampukan melewati setiap tantangan, baik yang besar maupun yang begitu berat ya Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, sekalipun tantangan itu besar dan berat, karena penyertaan Tuhanlah kami mampu melewati semua itu. Bahkan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kami memperoleh setiap apa yang Allah janjikan bagi kami. Sampai kami hidup di dalam kekekalan. Dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Makasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikanlah firman-Mu. Dan tuliskanlah itu dalam hati kami. Engkau taruh itu di akal budi kami. Agar jalan kami dalam setiap langkah demi langkah kami selalu menjadi terang ya Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Agar kita memiliki sikap yang penuh hikmat. Dan bersikap sepatutnya terhadap diri sendiri. Serta sepatutnya kepada Tuhan dan kepada sesama. Kiranya kita selalu mengingat akan pengorbanan Tuhan. Bahwa Ia melakukan itu bagi kita. Karena Ia ingin hidup kita maksimal dan berkenan kepadanya. Dan hidup dalam kerajaannya. Itu sebabnya di pagi hari ini, di hari ini, kita diberi kesempatan untuk mengambil roti dan anggur. Mengingat akan pengorbanan Tuhan. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur itu. Sebelum kita makan roti dan anggur, kiranya saudara mengambil waktu sejenak untuk berdiam. Izinkan Roh Kudus menyelidiki setiap hati, pikiran kita. Adakah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kehidupan lama yang bertentangan dengan firman-Nya. Dan kalau itu Tuhan ingatkan, kiranya kita mengambil satu komitmen untuk tidak lagi hidup di dalamnya. Tetapi mengarahkan seluruh hidup kita hanya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kalau ada hal tersimpan di dalam hati Anda, kesalahan atau menyimpan kesalahan orang lain dalam hidup saudara, sampai Anda menjadi benci, izinkan Roh Kudus memberikan dan menyelidiki hatimu. Ketika Ia mengingatkan itu kepadamu, biarkanlah engkau memberikan pengampunan, memohon pengampunan kepada Tuhan dan mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Bukankah Tuhan telah mengampuni kita? Biarlah kita memiliki sikap yang benar di dalam mengambil roti dan anggur ini, supaya hidup kita menjadi hidup yang diberkati Tuhan dan hidup yang berkenan kepadanya. Mari kita berdiam diri sejenak. Mari angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari makan roti ini. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pengorbanannya. Tubuh dan darahnya yang Ia relakan bagi kita terpecah dan mengalir. Untuk mempersatukan kita menjadi satu tubuh. Yaitu tubuh Kristus
dan dilayakkan oleh darahnya yang telah menyucikan dan menguduskan kita. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan tubuhmu dan darahmu yang telah Engkau berikan dan relakan bagi kami, agar hidup kami menjadi bersekutu denganmu. Engkau kepala bagi kami, dan kami adalah anggota tubuh satu dengan yang lain, yang saling menerima satu dengan yang lain. Serta oleh darahmu itu juga ya Tuhan, yang menguduskan dan menyucikan kami, serta memeteraikan kami bahwa kami adalah milik-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat segala pengorbananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita akhiri ibadah kita dengan mengarahkan seluruh hidup kepada Tuhan dan mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun setiap langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.